Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrika Merasari. Saya di kelas RKS Reguler Pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Secure Socket Programming. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuannya. Nah, socket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Nah, soket ini semacam terowongan atau tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan socket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, dengan tingkatan user berbeda, bahkan antar komputer yang berbeda atau gabungan dari ketiganya. Nah, tujuan dari socket programming ini sendiri agar satu program bisa berinteraksi dengan program lainnya dalam satu jaringan. Nah, yang biasa juga disebut dengan pemrograman jaringan. Nah, socket programming biasanya berkaitan dengan protokol komunikasi dasar seperti TCP atau UDP dan WireSocket seperti ICMP. Nah, protokol ini memiliki overhead komunikasi yang kecil jika dibandingkan dengan protokol yang mendasarinya seperti HTTP atau DHCP atau SMTP dan sebagainya. Nah, sebuah atau beberapa klien akan meminta request pelayanan ke server. Aplikasi klien server menggunakan protokol transport untuk saling berinteraksi. Nah, ketika proses interaksi terjadi, suatu aplikasi harus memberikan informasi-informasi secara detail mengenai apakah dia ini klien atau server. Nah, kemudian pengiriman memberikan informasi tentang data yang akan dikirim, sedangkan penerima akan memberikan informasi tentang di mana data diletakkan. Yang kedua, yaitu cara kerja soket. Nah, interface antara program aplikasi dan protokol komunikasi pada suatu sistem operasi disebut dengan Application Program Interface atau API. Nah, API ini didefinisikan sebagai suatu kumpulan instruksi yang mendukung proses interaksi antara suatu perangkat lunak dengan suatu protokol yang digunakan. Pada mesin keluarga Linux, soket integrasi dengan I/O, sehingga aplikasi yang berkomunikasi dengan soket dan cara kerjanya itu sama dengan suatu aplikasi yang mengakses peralatan I/O. Nah, oleh karena itu, untuk memahami cara kerja soket pada Linux, sebelumnya juga harus memahami fasilitas I/O pada Linux. Nah, pada saat suatu aplikasi berkomunikasi, awalnya aplikasi ini membuat soket baru. Maka, pada aplikasi tersebut akan diberikan nomor yang digunakan sebagai referensi soket. Nah, jika ada suatu sistem yang menggunakan nomor referensi soket tersebut, maka akan terjalin suatu jaringan komunikasi antar komputer sebaik transfer data lokal. Nah, untuk berkomunikasi dengan server, klien harus tahu nomor IP server, begitu juga dengan nomor port yang dituju. Nomor port menggunakan service yang dijalankan. Program yang berjalan di server akan berjalan sepanjang waktu yang disebut dengan daemon. Sampai mesin atau service dimatikan, menunggu request dari klien sesuai service yang diminta. Ketiga, yaitu Secure in Python. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menginstal Precrypto yang digunakan untuk secure communication atau komunikasi yang aman. Cara menginstalnya yaitu dengan pip install Precrypto di Python. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan server setcode. Di sini, kita akan melihat bagaimana cara mengatur koneksi di server. Kita dapat meminta pengguna untuk memasukkan alamat IP dan port, atau kita bisa mendapatkan IP secara aktif secara tab program. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, contoh di sini telah diimplementasikan di OS Linux, sehingga kode di atas akan berfungsi di OS Linux. Oleh karena itu, dapat membuat hardcore default sebagai 8080. Pada saat yang sama, kita akan membuat kunci RSA untuk enkripsi. Oleh karena itu, membutuhkan public key dan private key. Public key akan dikirim ke klien, dan sedangkan private key hanya akan digunakan oleh server. Contoh RSA key yaitu yang terdapat pada gambar di bawah. Setelah membuat key, kita perlu melakukan hash public key dan season key untuk dikirim ke setiap klien untuk validasi IMSI. Dan kita juga dapat menyimpan key tersebut dalam file text untuk penggunaan lebih lanjut. Nah, ini tidak disarankan, namun lebih baik digunakan key baru untuk setiap sesi baru. Selanjutnya, yaitu untuk membuat koneksi soket seperti pada gambar di bawah ini. Ini kita akan menetapkan thread untuk mendengarkan koneksi yang masuk. Nah, membuat thread di Python yaitu seperti gambar di bawah ini.
Nah, connection setup yang terdapat di sini adalah fungsi di mana kita mendengarkan koneksi masuk. Di sini memiliki dua fungsi lagi untuk menambahkan padding ke kunci. Atau kata sandi pengguna. Nah, sandi pengguna akan digunakan sebagai kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Dalam fungsi connection setup, kita akan melakukan beberapa validasi. Pertama, kalian akan mengirim string public key yang dihasilkan oleh klien dan hash dari public key tersebut. Nah, dengan cara ini, kita bisa mencegah serangan man in the middle karena penerusan public key hanya diketahui oleh server dan klien. Setelah menerima permintaan dari klien, server akan membagi permintaan dengan pembatas dan mencocokkan public key dan hash dari public key. Jika keduanya cocok, maka server menggabungkan key dengan 8 bit season key dan server public key dan mengenkripsinya dengan kunci public dari klien. Setelah mengenkripsinya, server mengirimkan ke klien dan klien mendeskripsinya dengan private key miliknya sendiri. Nah, setelah pertemuan selesai antara server dan klien, maka mereka dapat mengirim dan menerima pesan. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.